Aduh. Tunggu dulu, sahabat dulu, saya ambil HP anak saya ya. Oke, ya saya tunggu Bang Felix, saya tunggu. Oke, tapi sebelum saya membuka, saya tanya dulu kepada Pak Pendeta karena kayaknya tendensius deh kayaknya Pak Pendeta ini diajak diskusi. Padahal Kenapa? saya kira Saya tidak tendensius, saya ini saya tanya ketawa-ketawa dari dulu, saya tadi. punya dulu. Oke, saya tanya balik dulu. Oke lah, Saya tanya oke. balik dulu. Sebelum saya mencarikan saya cari, saya tanya juga kepada pendeta sambil dipikir-pikir juga pertanyaan saya. Oke. Oh, saya minta dalam Al-Quran itu kan ada pengakuan daripada Allah tentang keabsahannya. Pertama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Jelas ada pengakuan daripada Allah dan ada pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada kitabala wa sunnati. Ya. Bahwasanya kami tinggalkan dua perkara yaitu Al-Qur'an dan hadis, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka mereka tidak akan pernah tersesat. Saya tanya hal yang serupa kepada Pak Pendeta tapi mohon dijawab dengan jujur ya. Ya. Tunjukkan pengakuan daripada Allah Bapa atau Yesus tentang keabsahan ya, keabsahan ya. Bibel Yohanes, catat Yohanes, Markus, Lukas, Efesus dan sebagainya. Sebagaimana narasi saya tadi, ya taraktu fikum amrin dan tadi kitab wa sunnati, Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua dikatakan kami yang menurunkan Al-Qur'an, jelas kata Al-Qur'an di situ. Saya minta pengakuan yang sama daripada Allah Bapa atau Yesus tentang keabsahan Bibel Yohanes, Markus, Lukas dan sebagainya. Silakan Pak. Iya, oke. Jadi ya yang pertama bahwa ya. Jadi yang pertama bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil yang ditulis sesudah Yesus naik ke surga. Jadi Injil itu yang saya maksudkan adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu belum ada. Nanti ada ketika Yesus naik ke surga. Itu yang pertama. Iya, jadi Injil yang ada pada waktu itu adalah Injil yang disebarkan dari mulut ke mulut. Nah, Injil yang disebarkan itu apa? Injil tentang Yesus Kristus. Nah, kalau Anda tanya tentang keabsahan daripada Injil tentang Yesus Kristus, Alkitab mengatakan, saya tunjukkan ayatnya ya. Nah, yang saya maksudkan model begini ya, ada ayatnya. Supaya kita ketika saya menyampaikan data ada ayatnya kan enak. Anda menyampaikan data ada ayatnya kan enak. Ya. Jadi ini di dalam Matius 3 ayat 17. Ya, untuk nandar sabar dulu ya. Tunggu, saya naikkan nandar dari tadi ganggu nih, tunggu bentar. Saya naikkan dulu ya. Baru nanti saya minta dia turun. Silakan naikkan dulu. Ya, ini kenapa dia tidak jadi naik? Oke. Jadi dalam Matius 3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi ini pengakuan daripada Bapa. Ya, ini pengakuan daripada Bapa tentang Yesus Kristus yang merupakan pribadi yang menjadi pusat pesan Injil daripada murid-murid Yesus Kristus. Jadi kemudian apa yang ditulis oleh murid-murid tentang Yesus itu benar-benar sah karena ada pengakuan dari Bapa di sorga dari ayat itu. Pak, yang saya minta Pak Pendeta adalah nubuatan daripada Allah Bapa, pengakuan daripada Allah Bapa atau Yesus sendiri tentang keabsahan Bibel Yohanes, Markus, Lukas Ya itu dan sebagainya. Yang saya katakan tadi, kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Alasannya apa? Itu kan pengakuan dari Bapa. Coba Anda ketika saya memberikan sanggahan saya, dari sanggahan saya ini apa yang tidak Anda terima, Anda sanggah. Jangan Anda mengulang pertanyaan yang sama. Apa yang saya sampaikan, coba sanggah. Apa yang menjadi kekurangan daripada apa yang saya sampaikan, bahwa ketika Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukankah ini bisa menjadi salah satu dasar daripada apa yang disampaikan oleh murid-murid adalah sebuah kebenaran? Itu yang Anda sanggah. Coba. Oke, begini Pak Pendeta dengan hormat. Tadi kan saya mengatakan
ya, memberikan sebuah analogi bahwasanya kenapa Al-Qur'an itu kami katakan firman atau ada keabsahannya, ada legitimasi, karena secara jelas eksplisit dalam Al-Qur'an dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di sini saya ambilkan Al-Qur'an ya biar lebih. Ya, oh ternyata ada Al-Qur'annya saudara-saudara ya. Tadi katanya tidak ada nih, gimana? Pak Pendeta, jangan framing dulu. Maksud Oke. saya yang ada yang disuruh tadi Sari adalah hadis. Nah, di sini tidak ada kitab hadis Pak Pendeta. Pak Pendeta usahakan Jadi di Al-Qur'an juga jangan tidak ada biasakan kah? framing. Di Al-Qur'an Pak juga Pendeta, di Al-Qur'an juga Pak tidak ada Pendeta. kah? Di Al-Qur'an tidak ada hadis. Di Al-Qur'an tidak ada hadis. Maksudnya Oh, pertanyaan saya tadi. enggak Tidak ada di ada, Al-Qur'an, enggak ada di Al-Qur'an. Iya, makanya Bang Felix kasih jelas dong penjelasannya. Di sini hanya ada Al-Qur'an, tidak ada hadis, ya kan? Saya di kebun yang ada cuma Al-Qur'an, tidak ada hadis, supaya saya juga tidak mengira-ngira. Oke. Iya kan? Oke. Jadi bagaimana? Oke, lanjut. Ya, jangan biasakan framing seperti Edis lah Pak Pendeta. Santai Saya aja. tidak framing, Pak. Cuma kan yang dari tadi Santai aja, Pak. Bang Felix yang Masa Anda mau ngomong. mengikuti? Oke, Masa lanjut. Anda mau mengikuti? Oke, lanjut. Ini kan ya kitab Al-Qur'an. Ini ada bacaan Al-Qur'an, Pak. Ya, ada bacaan Al-Qur'an di sini. Ya. Ayat kedua, Pak, ya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan firman Tuhan, Pak. Berarti Allah yang mengatakan bahwasanya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu turun Nah, di mana? saya minta. Kitab itu turun di mana, Pak? Turun di mana? Kok framing lagi, Pak? Bukan Kok framing, saya lagi? tanya. Oke, sabar. Waktu ayat itu diberikan, itu turun Sabar kepada dulu, siapa? Pak. Turun Oke, kepada sabar siapa? dulu, Pak. Kita selesaikan pertanyaan saya dulu, Pak. Saya selesaikan pertanyaan saya dulu, Pak. Ya. Oke. Saya tanya kepada Pak Pendeta. Ah, Saya minta ya ungkapan yang sama atau pengakuan yang sama tentang ya keabsahan Bibel Yohanes, Markus, Lukas, Efesus, Pambasten, Matius dan sebagainya. iya. Bahwasanya ya seperti yang tadi secara eksplisit pengakuan daripada Yesus atau Allah Bapa tentang keabsahan Bibel Yohanes, Markus, Lukas dan sebagainya. Ya dijawab Pak dengan jujur. Saya minta kejujurannya Pak Pendeta ya. Ya, Jangan modal memang dari tadi saya menyampaikan dengan kejujuran. Saya menggunakan ayat Alkitab bahkan ya. Saya bacakan sekali lagi, oke lah. Matius 17 ayat 5 ya. Ini perkataan Yesus. Oke, saya buka boleh jawabannya pernah. Ya, ini perkataan Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan anak yang saya pertanyakan Pak Pendeta. Bukan Ya. anak yang saya pertanyakan, Ya, yang saya anak tanyakan di Pak situ Pendeta. siapa? Anak di situ siapa? Yang saya Oh, sampaikan. yang saya tanyakan kitab Itu- Pak Pendeta. itu Sabar anak dulu, itu Pak Pendeta, siapa? ya. Ya, oke, Sabar dulu. begini. Saya kan tadi Sabar jelaskan. dulu. Sabar Bang dulu Pak Felix. Pendeta. Jujurlah Bang Felix. sedikit. Sabar. Saya kasih Oke, kesempatan silakan. dulu ya. Silakan. Oke, gini Pak Pendeta. Mm-mm. Dari tadi saya katakan cobalah jujur ya. Yang kedua yang saya tanyakan adalah keabsahan kitab. Kan saya kan tadi sudah kasih analogi Pak Pendeta. Contoh bagaimana Allah mengakui melegitimasi Al-Qur'an sudah eksplisit secara letterlight loh. Nah, yang saya tanyakan adalah keabsahan atau pengakuan Allah Bapa tentang keabsahan kitab Yohanes, Markus, Lukas, Efesus. Oke, Bukan ya. di sini saya tidak menanyakan anak siapa anak saya tidak. Ya, begini, Keabsahan oke. loh. Bang Felix, begini, supaya sesuai dengan yang Anda mau keabsahan, maka antara Quran dan Alkitab ini kita harus sejajarkan dulu kan. Tadi kan saya ngomong, waktu Yesus hidup bercakap-cakap dengan murid-muridnya, itu 4 Injil itu belum ditulis. Ya, belum ditulis, ya kan? Nanti ditulis kemudian. Jadi Injil yang disebarkan pada waktu itu dari Pak, mulut. yang saya tanyakan Pak, Dengar keabsahan dulu. bukan cerita Pak. Saya Begini Pak, saya potong lagi Pak ya. Saya Bukan- potong lagi Pak ya. Kamu Mohon maaf, tidak saya potong mengerti. lagi. Yang saya tanyakan, Anda di sini bukan untuk berhalangan.
bukan di sini dongeng, Pak. Iya, Kita saya tidak mau berdongeng di sini. Pak, menjelaskan. Dengar oke, dulu, coba, Bang coba, Felix. Pak Pendeta. Saya dengar, Pak saya mau Pendeta, menjelaskan kepada Anda. diam dulu lah, diam dulu lah. Ini kan diam waktu dulu lah. saya menjawab. Tadi kan Anda bertanya. Kalau saya menjawab, Anda diam dulu Iya, dong. Pak Pendeta. Iya, Kasih Pak Pendeta. Saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Tapi Ya, begini, Pak Pendeta. Oke. Setelah ini saya ya. Bapak, Setelah ini begini, Pak saya ya. Pendeta, ya. Setelah ini saya, oke. Iya. Setelah itu saya, Anda. Tapi yang saya minta, Pak, saya ulangi lagi, Pak, pertanyaan saya. Saya butuh kejujuran daripada Pak Pendeta. Karena Ya memang dengan ini tidak jujurnya kejujuran manusia. yang saya sampaikan. Ini Kok dipotong kejujuran. lagi? Oke, lanjut. Kok dipotong lagi? Diam aja lah. Lanjut, oke. Gini, Pak Pendeta kan. Nah, dengan kejujuran itu, sehingga Anda menjawabnya asal-asalan, karena Anda tidak jujur. Anda Ya, bilang begini, Pak Pendeta. asal-asalan karena Anda tidak Oke, mengerti. Anda bilang Oke, jangan begini, Pak framing. Justru Anda yang suka framing nih. Kalau Anda oke. mau sampaikan sesuatu, ya sudah sampaikan saja. Jangan bilang asal-asalan, jangan bilang dengan harapan kejujuran. Dari tadi saya jujur dan tidak asal-asalan, Bang Felix. Jadi kalau ingin bertanya, lanjut saja. Langsung saja pada poinnya. Oke, Jangan saya main ulangi framing. pertanyaan saya ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Oke. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Pertama begini, Pak Pendeta. Tunjukkan ya legitimasi daripada Allah Bapa tentang keabsahan Bibel Yohanes, Markus, Lukas. Saya kasih analogi ini ketika Islam ditanya, ya, tunjukkan legitimasi daripada Allah tentang Al-Quran secara eksplisit. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami turunkan Al-Quran kepadamu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin dan tidak ada keraguan di dalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Yang kedua, pengakuan daripada Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Telah aku berikan kepada kalian petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Nah, yang seperti ini yang saya cari. Ya. Adakah pengakuan daripada Allah Bapa tentang keabsahan? 1. Yohanes, Markus, Lukas, Efesus, dan sebagainya. Silahkan dijawab dengan jujur, Pak. Kalau ada, Iya, saya tunjukkan jawab datanya dengan secara jujur. eksplisit. Saya jawab dengan Kalau jujur. tidak ada, sabar. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Ya, Itu jujur ada loh, Pak. kok dalam Alkitab, saya jawab dengan jujur. Tapi saya ingin begini ya, Bang Felix, saya ingin menyamakan persepsi dulu karena Anda dari tadi tidak memahami persepsi yang Anda bawa. Kalau Anda mengatakan surat yang Anda katakan tadi kan di mana ada ayat mengatakan bahwa Tuhanmu telah mengeluarkan ayat ini dan dengarkanlah dia. Itu kan ayat itu kan diturunkan, iya kan? Ketika apakah semua kitab Al-Qur'an sudah ada? Apakah ketika semua kitab Al-Quran sudah ada? Bang Felix, tolong jawab dulu saya. Ketika saya tanya ini, nanti saya akan lanjutkan saya punya pembahasan. Ketika semua kitab dari surat Al-Baqarah sampai selesai sudah ada, kemudian ayat itu keluar. Iya. Tolong jawab. Tidak bisa jawab toh. Makanya kenapa saya jelaskan dulu kepada Bang Felix. Saya punya kitab ini sabar Pak Pendeta, Pak Pendeta, sabar. Sabar dulu saya jelaskan. Sabar, Jadi Pak Pendeta. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah Injil yang ditulis kemudian hari. Jadi paham dulu itu. Saya kalau tanya tentang surat yang Anda bawa tadi pasti Anda keblinger tuh, pasti bingung Anda jawab tuh. Pasti Anda bingung jawabnya. Ya, makanya saya samakan persepsi sabar, Pak Pendeta. dulu. Saya samakan persepsi dulu. Sabar, Jadi Pak begini, Pendeta. saya jelaskan dulu. Saya tanggapi. Saya jelaskan dulu. Belum selesai saya yang menjelaskan. Jadi begini, Bang Felix. Jadi sebelum Injil itu ditulis, kesaksian itu dari mulut ke mulut disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada siapapun, kemudian murid-muridnya juga menyaksikan kepada siapapun. Jadi yang dimaksudkan dengan Injil itu kan tentang berita tentang Yesus nih. Tentang Yesus nih. Jadi berita tentang Yesus ini sah atau tidak? Itu kan pertanyaan kamu. Karena memang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ditulis. Paham enggak kalau dibilang belum ditulis? Oke. Nah, kemudian ayat ini keluar, ini perkataan Bapa. Inilah anakku yang kukasihi Yesus. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti berita tentang Yesus itu disahkan oleh Bapa di sorga, oleh Allah. Oke, saya tanggapi ya. Begitu.
Oke, gini Pak Silakan. Pendeta. Hmm. Ya, lo kok Pak Pendeta bukannya gak jawab balik tanya. Ya itu Begini, jawaban Pak saya atas Pendeta. pertanyaan Anda. Aduh, Bang Oke. Felix ini, Bang Felix, Bang Felix. Oke, Ya, Pak lanjut Bang Pendeta. Felix. Oke, oke. Oke, Pak Pendeta ya. Harusnya Pak Pendeta dari tadi jujur. Saya Bahwasanya jujur dan harusnya itu yang jujur, saya memang tidak ada. sampaikan. Oke. Itu ayat yang saya sampaikan tadi itu apa? Oke, Itu berarti bukan memang ayat ya. tidak ada ya pertama. Itu Ada ayat dulu yang ini saya giliran sampaikan saya tadi itu bicara kok. ada. Angger, Jangan framing. Kalau kamu framing saya potong kamu punya giliran saya yang pembicaraan. bicara, Pak. Ya, kalau kamu framing saya potong Giliran saya pembicaraan ngomong kamu. ya, Anda diam. Ya, tapi jangan framing ya. Kalau framing saya Giliran potong. saya ngomong ya. Ya, jangan framing. Kalau framing saya Oke, potong. giliran saya ngomong ya. Ya, silakan jangan framing. Jangan dipotong ya. Ya, jangan Pertama, framing pokoknya. Oke lah kalau Anda jujur. Oke lah kalau Anda jujur bahwasanya tidak ada memang legitimasi atau Siapa bilang pengakuan. tidak ada? Kamu ini tidak dengar yang saya ngomong tadi. Itu Matius pasal yang ke-17 Astagfirullah. ayat 5. Itu ada, Felix. Kamu diam dulu, kamu diam dulu. Aduh, Oke, saya Felix terima aja, saya ini. terima aja, saya terima aja. Kamu Jadi diam. bilang ada ya, Kamu jangan diam, bilang tidak ada jangan ya. kejang-kejang lah. Ada bukan tidak Oke, ada ya. oke. Bilang ada. Oke. Nah, gitu. Mantap. Oke, biarkan. Oke, begini Pak Pendeta. Ah, Kamu diam Pak Pendeta. Biarkan penonton yang menilai Pak Pendeta ya. Biarkan Oke. penonton yang menilai apakah ada atau tidak ada. Itu oke. Silakan. kenapa Anda diam, minta tolong Anda diam ya. Kenapa Oke. saya katakan meragukan penulisan itu, pengakuan itu karena dalam penulisannya ternyata masih menjadi misteri ya. Kamu diam. Dalam Catholic Identity dijelaskan ya, dalam Catholic Identity penonton simak baik-baik ya, bukan hanya pendeta yang saya mau ajak ani penonton. Penulis Injil yang diberi nama Markus ya, tidak diketahui penulisnya penonton. Ini dari Catholic Identity. Ya. Ya. Oke. Juga Matius ini penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti secara umum. Astagfirullahaladzim. Tidak pasti. Nih, kenapa saya bertanya tentang legitimasi daripada Allah Bapa tentang Markus? Karena saya meragukan penonton. Karena ternyata di samping tidak ada pengakuan, ya, kepenulisannya juga tidak jelas. Ya, Lukas, penulisan Injil yang menyandang ya nama Lukas juga tidak pasti semuanya. Astagfirullahaladzim. Iya. Yohanes di sini dikatakan kepengarangan penonton. Berarti Bibel dikarang penonton ya, kepengarangan. Ya, tenang Pak Pendeta, jangan panik. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Misteri itu apa sih penonton? Jangan ketawa penonton, jangan peta. Ini Kristen sendiri loh, Catholic Identity, situs Catholic Identity yang menjelaskan bahwa kitab-kitab itu yang menyandang nama Yohanes itu masih menjadi misteri ya penonton ya. Jadi beda kemudian dengan Al-Quran penonton. Pertama ada legitimasi daripada Allah Subhanahu wa taala dan ada legitimasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita bertanya kepada Pak Pendeta tadi, walaupun jawaban Pak Pendeta tidak memuaskan kita, tapi itulah iman mereka yang harus kita hargai. Tidak jadi masalah. Nah, saya hanya bertujuan di sini menyampaikan apa yang saya pahami kepada audiens semuanya tentang kekristenan. Dan di sini saya mengatakan ketika kemudian kitab yang dikatakan suci itu tidak ada legitimasi, tidak jelas legitimasinya daripada asal sumber. Yang kedua, kepenulisan, kepengarangan masih menjadi misteri. Nah, kira-kira ini bisa diragukan nggak penonton? Atau kita bisa validasi atau diragukan? Jawab sendiri penonton. Oke. Oke, ya sekarang saya ya sebenarnya Anda kan itu punya hutang untuk menjawab pertanyaan saya tadi ya, tapi Anda mengalihkan untuk bertanya kepada saya kan. Jadi selepas ini saya berharap Anda menjawab pertanyaan saya yang tadi. Tetapi saya jawab pertanyaan Anda ya. Anda menggunakan situs apa tadi tuh? Katolik apa? Catholic Identity. Ya, saya juga punya situs di sini, Church of Jesus Christ. Di sini ada, ya. Oke, saya balik dulu kameranya ya. Oke, saya balik dulu kameranya.
Jadi ini situsnya ya. Nah, lengkap. Siapa yang menulis kitab ini? Matius, juga dikenal sebagai Lewi Putra Alfius, adalah penulis kitab ini. Jadi kalau kamu menggunakan yang namanya apa namanya tadi ya, situs. Saya juga punya situs kok yang mengatakan bahwa yang menulis ini, yang menulis adalah Matius itu sendiri. Jadi gimana dong, Felix? Ya. Jadi pertanyaan Anda sudah terjawab. Pertanyaan saya yang belum Anda jawab. Ya, mengenai kitab tadi tuh diturunkan kepada siapa? Ya, khususnya kalau saya bertanya, kalau boleh tuh ayat yang terakhir kamu sebutkan tadi itu, saya mau tanya ketika diturunkan bahwa surat ini telah diturunkan kepada Nabi, saya mau tanya, itu surat itu diturunkan pada saat semua kitab telah terkumpul menjadi satu kitab Al-Quran atau belum? Dan coba sebutkan kitab-kitab apa yang sudah terkumpul pada waktu itu. Saya ingin dengar dari Bang Felix. Coba. Bang Felix. Iya. Oke. Iya. Yang perlu diketahui pada audiens semua, langsung ketawa ini sudah mulai ngawur nih. Ya, ayo jawab. Saya mau tunggu jawabannya. Ayo. Apakah ketika kiriman itu diberikan, semua kitab sudah terkumpul? Ayo, jawab saya. Ayo. Jawab saya. Oke. Gimana? Mau dijawab kalau tegang begini? Jangan tegang, santai aja Pak Pendeta. Saya tidak tegang, saya ketawa-ketawa. Oke, lanjut Bang Felix. Santai aja. Santai. Oke, ditenang. Ya, tenangkan dirimu, jangan tindis mode ketawa dulu, karena kalau Anda langsung tindis mode ketawa, nah, tidak ada yang lucu, itu tandanya Anda itu ya apa ya penonton? Ya. Dan lucu karena melihat kamu lagi berpikir nih. Kamu lagi cari jawaban kamu soalnya nih. Lanjut Bang Felix, ayo. Saya mau dengar, coba, ayo. Gampang itu. Ayo. Nah, apa saja kalau gampang. Sabar. Diam dulu ya, diam dulu. Tolong di-mute dulu biar enak. Biar enak. Oke. Yang perlu diketahui, siapapun, bukan hanya Islam, Kristen semuanya, bukan hanya Kristen, Islam pun harus paham ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Kata berangsur-angsur ini tidak mungkin langsung berkumpul, bre. Langsung. Ya. Jangan panik dulu Pak Pendeta, dengarkan baik-baik. Berangsur-angsur, ya satu contoh sederhana. Pertama, Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira. Kemudian diturunkan misalnya di perang Uhud, perang Badar. Al-Quran di situ diturunkan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Satu contoh sederhana. Ketika Abu Jabir syahid di lembah Uhud, maka pada saat itu turun ayat, ya banyak. Ketika misalkan ayat-ayat teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika pergi berdakwah di Taif, lalu ada seorang buta di situ, ya, yang diraukan oleh Rasulullah, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, itu sesuai dengan situasi yang terjadi di dunia. Itu berangsur-angsur. Adapun kemudian kenapa bisa dikumpulkan? Karena pada saat itu Rasulullah langsung menghafalnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu contoh yang menghafalkan itu adalah Sa'id bin Sabit yang menghafalkan Al-Quran itu. Nah, pertanyaan saya ini. Sabar dulu. Kok panik sekali kamu hadapi saya? Tidak panik saya ini ketawa-ketawa aja. Santai saya ini. Oke, lanjut Bang Felix. Tenangkan dirimu saudaraku yang terkasih yang diamat Bang Tuhan. Felix yang harus tenang. Ini kelihatan Bang Felix ini gugup sekali ini. Lanjut Bang Felix. Apa kamu bilang kau bilangin saya goblok? Aduh, astagfirullahaladzim. Bukan goblok. Saya bilang gugup. Kamu ini gimana sih? Masa saya bilang kamu goblok? Gimana sih? Kamu gugup. Saking gugupnya kedengaran goblok kan kamu ini. Oke, diam dulu ya. Ya, diam dulu Pak Pendeta. Santai aja Pak Pendeta. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian Al-Quran itu pertama kali dituliskan, dikanonkan pada saat Kehalifahan Utsman bin Affan. Bang Felix, mohon
Ini mungkin sudah kejauhan. Maksudnya saya mau mengulang pertanyaan saya supaya tidak kejauhan, Bang Felix. Maksud pertanyaan saya begini, kepada siapa surat yang terakhir yang Bang Felix sebutkan tadi bahwa benarlah wahyu ini diberikan kepada hambaku, itu diturunkan kepada siapa? Dan kitab-kitab apa yang sudah ada supaya benar-benar melegalisasikan surat-surat yang telah turun, kemudian wahyu itu turun. Kemudian apakah dengan turunnya wahyu itu bagaimana dengan kitab-kitab yang terkemudian? Apakah kitab-kitab yang terkemudian mendapatkan legalisasi yang sama sekalipun mungkin wahyu itu pernah turun sebelum kitab-kitab itu ada? Maksud saya itu kepada siapa dan kitab apa saja yang telah turun sebagai kitab yang dilegalisasi oleh wahyu yang terakhir yang disebutkan tadi oleh Bang Felix. Silakan, kepada siapa dan kitab apa saja? Ayo. Oke. Begini, pertama tentang Al-Quran itu saya sudah jawab tadi bahwasanya berangsur-angsur. Yang kedua, kepada siapa? Anda jangan panik lah begini-begini sekali. Aduh, Pak Pendeta, Anda kan pendeta. Saya gatal kepala ini, masa tidak bisa garuk kepala nih? Bagaimana nih, Bang? Saya garuk kepala aja dimarahin saya nih, gimana nih? Gatal kepala saya. Ya. Maksud saya begini Pak Pendeta, Anda kan pendeta, ini PS lagi. Yang kedua, saya ini ya manusia biasalah. Maksudnya jadi pendeta juga tidak bisa garuk kepala begitu. Memangnya pendeta tidak bisa garuk kepala? Maksudnya begini Pak Pendeta, tanpa akal lah di sini di hadapan 500 lebih penonton ini bahwa kita ini bawa agama, harus akhlak etika dijaga Pak Pendeta ya. Emang garuk kepala itu tidak ada akhlak begitu? Aduh nih Bang Felix ini gimana sih Bang Felix ini? Orang garuk kepala kemudian tidak ada akhlak Bang Felix ini namanya framing Bang Felix. Tidak boleh gitu dong Bang Felix. Masa saya dibilang tidak ada akhlak karena saya garuk kepala, ini gimana nih Bang Felix ini? Aduh, serba salah nih saya ini, mau ngomong apa salah, mau garuk kepala salah nih, serba salah saya ini Bang Felix. Jadi saya gimana dong? Bang Felix. Begini Pak Pendeta, saya tidak mengatakan bahwasanya tidak ada akhlak. Saya hanya menghimbau bahwasanya kita ini sama-sama bawa agama. Ayolah tenang sedikit, pakai garu-garu begini kan tidak mencerminkan Pak Pendeta. Pakai mode-mode ketawa seperti itu sering-sering kayak orang gila saya lihat ini Pak Pendeta. Oke, tenang Pak Pendeta ya. Tenang. Oke lah. Ya, mode ketawa lagi. Ya tuh, mode ketawa lagi. Oke, terserahlah Felix, terserahlah. Sabar. Anda mengatakan diturunkan kepada siapa? Kepada siapa? Jelas. Ya, haza bayanul linnasi wa huda wa mau'isatul lil muttaqin. Ya. Kami menurunkan Al-Qur'an linnas kepada seluruh manusia. Linnasi wa hudan wa mau'isatul lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Oke, diam dulu. Anda panik. Tenang. Oke, saya panik. Oke. Ya. Masalahnya begini Pak Pendeta, Anda hadapi saya itu terlalu panik, makanya tidak konsen. Saya tidak konsen panik, saya ketawa-ketawa lawan Anda. Anda itu tidak hebat bagi saya, Felix. Kalau Anda bilang diturunkan ke seluruh umat manusia, berarti apakah seluruh umat manusia pada waktu itu menerima surat itu? Itu apakah semua manusia di muka bumi langsung menerima wahyu itu untuk seluruh umat manusia? Ayo, keblinger lagi kan? Ini pasti berat kamu pasti bingung sendiri toh, Felix. Kamu diam dulu. Aduh nih Felix. Kamu diam. Ya, diam dulu lah Pak Pendeta, diam dulu lah. Diam biar saya jawab. Ini gampang kok dijawab, cuma kamu terlalu panik. Santai aja, tunjukkanlah bahwa Anda ini seorang pendeta. Siapa yang panik, Felix? Saya garuk kepala bilang tidak ada akhlak. Saya ketawa dibilang panik. Ini Felix, ini gimana sih ini Felix? Ayo coba sekarang, kepada siapa surat itu diturunkan? Kalau kamu bilang kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia, apakah umat manusia semua secara serentak menerima wahyu itu? Yang jelas Bang Felix. Oke, lanjut. Ini kayak anak-anak kamu saya kasih diam, padahal kamu seorang pendeta loh. Shh. Mode ketawanya itu kamu mulai lagi, Felix.
Felix, kamu ini saya jelasin, kamu bilang saya anak-anak lah. Saya garuk kepala, kamu bilang saya tidak punya akhlak lah. Jadi Felix, saya mau tanya, mau kamu itu apa, Felix? Mau Oke, kamu bisa apa di sih, mute Felix? gak dulu? Bisa di mute gak dulu Pak Pendeta? Biar kita tenang. Penonton ini mau edukasi, bukan penonton ini mau edukasi Pak Pendeta, Iya. bukan mau dengar ketawa. Oke, lanjut silakan ya. Saya mau dengar dari Felix kepada siapa itu diturunkan. Ayo silakan. Iya. Al-Quran itu, saya kan sudah jawab tadi. Cuma masalahnya, sebelum selesai Pak Pendeta langsung motong. Ya. Ya. Ya, diam Lanjut, ya. lanjut. Nah, ya. Kalau perlu janganlah supaya kayak ayah Edis aja. Oke, diam. Oke. Saya sampaikan ya, diam. Mau ketawa lagi Pak Pendeta? Oke. Lanjut aja Felix. Aduh, Haza. Felix ini, aduh. Kamu ini gimana nih Felix ini ya? Diam. Lanjut aja, lanjut aja. Lanjut. Lanjut Itu Felix. dikatakan haza bayanul linnasi. Ya, kami menurunkan Al-Quran sebagai bayan linnas, ya, bagi petunjuk linnas bagi seluruh manusia. Wa mau isatul lil muttaqin, agar mereka menjadi manusia yang bertakwa. Supaya apa? Fala haufun alaihim wala hum yahzanun, sehingga mereka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam hidupnya. Masya Allah, Al-Quran seperti itu. Ya, yang kedua, pertanyaan Pak Pendeta tentang apakah langsung diterima oleh seluruh manusia, walaupun pada dasarnya Allah mengatakan bagi seluruh manusia, tidak. Akan tetapi pertama melalui lisan Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabatnya ya mendakwakan. Maka yang mendakwakan kemudian adalah tabi'un tabi'in, kemudian didakwakan oleh tabi'in, kemudian ulama, dan menyebar luaslah agama Islam kepada penjuru dunia. Sama kita di Indonesia ini Pak Pendeta. Ya, sama kita menerima Islam daripada pedagang-pedagang daripada Saudi Arabia. Bukan langsung Rasulullah yang pakai toah di Arab Saudi sehingga kami mendengarkan di sini, nggak seperti itu, karena kita punya akal Pak Pendeta untuk mencerna semuanya. Bahwasanya berita itu dulu belum ada handphone Pak Pendeta. Sekarang ada handphone, langsung disampaikan orang di Jakarta, ya agama yang benar adalah agama Islam. Dulu keterbatasan, serba keterbatasan. Makanya dengan keterbatasan itu Allah tetap menjalankan syariatnya, dakwanya melalui lisan para ulama. Ulama turun-temurun dibawa oleh para pedagang-pedagang. Maka para pedaganglah yang menyampaikan kami, khususnya di Sulawesi, tentang agama yang benar seperti apa. Saya bisa menguraikannya seperti apa kan, tetapi di sini waktu tidak memadai, makanya saya hanya menyampaikannya sesuai dengan pertanyaan Pak Pendeta. Begitulah cara agama Islam menyebar, dibawa oleh para ulama, dibawa oleh para pedagang, sehingga di sepenjuru pelosok banyak yang mengetahui tentang ajaran agama Islam. Oke, saya tanya balik kepada Pak Pendeta Jangan ya. dulu, belum selesai ini. Jangan dulu. Belum selesai kamu sudah mau tanya balik gimana nih? Nggak bisa ditanya ya, nggak bisa ditanya. Bukan nggak bisa ditanya, Felix. Aduh, Felix ini capek nih saya saya ngomong kira. sama Felix ini. Aduh, kasihan Iya, Felix. Kasihan Iya Felix. itu. Waduh, kabur penonton, kabur.